Halo teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya bersama Dr. Denago. Teman-teman, pada video kali ini saya akan membahas nih tentang hidroquinon yang mungkin selama beberapa hari, beberapa minggu ini lagi hype. Nah, oleh karena itu saya akan memberikan edukasi sedikit tentang apa itu hidroquinon dan apakah hidroquinon itu tuh bisa dipakai di wajah kita. Nah, sebelum itu jangan lupa untuk subscribe channel YouTube ini dan juga jangan lupa untuk bunyikan lonceng notifikasinya dan sebar ke teman-teman Anda apabila video ini berguna bagi Anda. Oke? Nah, video kali ini seperti yang tadi saya bilang, saya akan membahas tentang hidroquinon. Ya. Kalau teman-teman tahu bahwa di masyarakat modern ini ya banyak sekali orang yang mempunyai problem flek ya. Kalau teman-teman tahu flek itu ya ada bentukan hitam di wajahnya. Akan tetapi banyak orang yang tidak tahu ya, mungkin mereka membeli di suatu e-commerce atau beli di manapun, akan tetapi mereka tidak teliti dalam melihat kandungan di dalam krim itu. Oleh karena itu mungkin ada beberapa orang, bukan ada, bahkan yang saya temui itu banyak sekali yang datang ke saya. Dia tuh selalu berkata, "Dok, ada nggak cara yang paling cepat, paling instan untuk membuat wajah saya ini menjadi lebih cerah, membuat wajah saya ini menjadi flek saya bisa berkurang dengan cepat dan instan." Nah, apabila kalau teman-teman nih sekarang sedang mencari produk seperti itu, kalau saya bilang Anda bisa berpikir 2 kali untuk mencari produk seperti itu. Karena apa? Karena yang seperti tadi saya janjikan, jangan sampai ya Anda memiliki ketergantungan terhadap suatu krim racikan yang memberikan efek instan dan cepat dalam mengurangi flek Anda. Ya. Efeknya apa? Efeknya bisa bermacam-macam. Nah, oleh karena itu kita tahu bahwa hidroquinon yang ada di dalam krim racikan itu, ya itu salah satu kalau saya boleh bercerita, hidroquinon adalah ya suatu senyawa kimia di mana hidroquinon ini itu larut dalam air. Ya, memang di tahun 82 FDA dari Amerika itu memperbolehkan penggunaan hidroquinon untuk wajah. Oke. Nah, karena apa? Karena setelah diteliti ya hidroquinon itu mempunyai efek ya. Cara bekerjanya adalah dia ini bisa mencerahkan kulit ya melalui mekanisme dari efek toksin hidroquinon tersebut terhadap melanosit. Jadi senyawa kimia itu mengeluarkan toksin berfungsi untuk menghambat melanogenesis ya sih. Dari toksin tersebut dia ini bisa untuk memperlambat pembentukan melanosit di dalam muka Anda. Oleh karena itu kalau kita memakai hidroquinon, dia ini bisa menghambat pertumbuhan flek kita ya, sehingga fleknya bisa berkurang. Karena apa? Karena pabriknya ditutup ya, tidak bisa berkembang lagi fleknya. Yang kedua itu bisa mencerahkan kulit. Oke. Nah, dari efek itu di tahun 82 FDA memberikan approve ya dengan dosis yang kecil ya, kalau nggak salah sekitar 1-2% aja. Oke. Nah, akan tetapi di dunia nyata hidroquinon itu juga dipakai untuk pewarna rambut dan kuku. Nah, jadi tapi beda kan ya, rambut dan kuku itu mempunyai kalau saya bilang lapisan yang jauh berbeda dengan wajah. Nah,
Nah ini menurut saya yang perlu Anda waspadai kalau Anda menggunakan krim hidroquinone. Setelah dengan perkembangan zaman, ya, setelah bertahun-tahun ternyata ditemukan bahwa orang-orang yang menggunakan hidroquinone mempunyai banyak masalah, ya, sehingga beberapa negara di dunia modern sekarang itu mulai tidak memperbolehkan penggunaan hidroquinone untuk wajah. Untuk wajah ya teman-teman, perlu dicatat. Untuk wajah aja, tidak diperbolehkan, termasuk Jepang, Asia, dan lain-lain. Nah, karena setelah diteliti mempunyai banyak sekali efek negatif, ya, sampai vitiligo, dan yang terparah adalah dengan penelitian menggunakan tikus yang diberi percobaan memakai hidroquinone, itu tikus tersebut bisa terkena kanker. Nah, oleh karena itu jangan sampai kalau Anda nih niatnya cantik akan tetapi menjadi terkena kanker kulit, ya, jangan sampai teman-teman, ya. Oleh karena itu dengan perkembangan tersebut akhirnya BPOM RI juga memberikan panduan, ya, sejak 2008. Nah, nanti akan saya tampilkan di sini bahwa penelitiannya adalah Peraturan Kepala POM Republik Indonesia nomor HK 00054211018 tentang bahan kosmetik, dan melalui surat edaran BPOM RI, ya, menyatakan bahwa dalam peraturan tersebut hidroquinone sebagai bahan kosmetik yang hanya digunakan dengan kadar maksimum 0,3% untuk kuku dan kadar maksimum 0,02% untuk rambut, ya, benar. Dan itu hanya digunakan untuk tenaga profesional. Nah, oleh karena itu di sini jelaskan bahwa BPOM RI pun tidak memperbolehkan untuk pemakaian hidroquinone ke wajah kita, ya kan, ke wajah Anda, ya. Jadi teman-teman, kalau di akhir video saya bahwa kalau Anda adalah smart people yang mempunyai, saya tahu memang nggak mudah, ya, mempunyai problem flek, tapi Anda harus cerdas, ya. Cerdasnya bagaimana, Dok? Cerdasnya simple. Pada waktu Anda membeli krim racikan, ya, pada waktu Anda memberi krim dari dokter bahkan atau krim dari e-commerce, Anda harus melihat, Anda harus mengecek, ya, setiap botol, ya, apapun yang Anda beli, ya, baik krim racikan, suplementasi, itu pasti mempunyai nomor BPOM yang tertera, ya, di mana Anda harus mengecek, ya. Anda cek apakah produk tersebut terdaftar sesuai dengan kriterianya, misalnya skincare. Apakah terdaftar di sana juga terdaftar apa enggak ingredientsnya atau bahan-bahannya terdaftar enggak? Ya, dan yang terakhir adalah sesuai enggak dengan nama produknya dengan klinik atau perusahaan yang Anda beli, ya kan? Jadi misalnya nih saya beli produk Nu Skin. Nah, di dalam BPOM tersebut pasti tertera dengan jelas skincare-nya apa, ya kan? Perusahaan yang mengeluarkan itu apa, ingredientsnya apa, itu semua jelas. Oleh karena itu Anda harus baca dengan teliti sebelum memakainya. Dan terakhir adalah kalau ada suatu produk yang bisa membuat flek Anda menjadi berkurang, muka Anda menjadi lebih cerah tanpa harus menggunakan hidroquinone, ngapain Anda membeli produk skincare yang mengandung hidroquinone untuk instan, untuk cepat? Tapi percaya saya, ya, efek negatif adalah pemakaian hidroquinone adalah salah satunya adalah ketergantungan, di mana pada waktu ada titik jenuh, ya, dosisnya harus dinaikkan terus. Nah, sehingga kalau Anda lepas, ya, fleknya semakin keluar, bahkan mempunyai efek-efek negatif yang tadi saya bilang. Oke. Sekian video dari saya, semoga video ini bisa bermanfaat bagi Anda semua. Thank you, God bless you all, bye-bye.